Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok laba tim B, kelas akuntansi keuangan perusahaan 5A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perkenalan anggaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Noreza, yang kedua Perdani, dan yang ketiga Rini Septi Amanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran. Menurut Garrison, Noren, dan Brewer, tahun 2007, anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber data keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode tertentu. Definisi penganggaran menurut kelompok kami. Anggaran merupakan suatu tindakan yang direncanakan untuk menentukan kegiatan dalam perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu. Selanjutnya, perbedaan anggaran dan ramalan. Yang pertama, anggaran disiapkan setiap tahun, setiap waktu periode akuntansi. Sedangkan ramalan direvisi dan sering disesuaikan, yaitu pada interval pendek. Yang kedua, anggaran biasanya menetapkan target untuk masa depan, sedangkan ramalan hanya memproyeksikan hasil masa depan tetapi tidak menargetkan target apapun. Selanjutnya, fungsi anggaran. Fungsi anggaran terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, dan fungsi koordinasi. Fungsi perencanaan. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Aspek pengawasan yaitu membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi, atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Yang terakhir, fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi, menurut adanya keselarasan, tindakan bekerja dari setiap individu secara individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi, diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Tujuan penyusunan anggaran. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa tujuan dari penyusunan anggaran. Pertama, untuk menyatakan target dan harapan sebuah perusahaan secara jelas dan formal. Kedua, untuk menyediakan rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan secara terperinci. Klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran sebagai alat bantu manajemen anggaran perusahaan akan dapat mempunyai lingkup yang luas. Anggaran perusahaan terdiri dari berbagai macam anggaran yang mempunyai kegunaan sendiri. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari anggaran variabel, anggaran yang disusun berdasarkan interval kisar
Kapasitas tertentu pada intinya merupakan suatu anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Misalnya, anggaran penjualan disusun berkisar antara 1000 unit sampai dengan 500 unit sampai dengan 1000 unit. Anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contohnya, penjualan direncanakan 1000 unit, dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis. Keunggulan dan kelebihan anggaran. Kelebihan anggaran. Pertama, yaitu anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Kedua, anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. Kelemahan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambau proses pelaksanaan anggaran. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Faktor yang mempengaruhi anggaran. Faktor intern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran, pemilihan saluran, distribusi, dan sebagainya. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Pardani. Ya, prinsip penyusunan anggaran. Prinsip penyusunan anggaran ada 9, namun di sini saya akan menjelaskan hanya 3 prinsip penyusunan. Yang pertama, manajemen involvement. Kedua, organizational adoption. Yang ketiga, responsibility accounting. Yang keempat, goal orientation. Yang kelima, full communication. Yang keenam, realistic expectation. Yang ketujuh, timeliness. Yang ke-8, flexible application. Yang ke-9, reward and punishment. Manajemen involvement merupakan keterlibatannya dalam penyusunan rencana, mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Responsibility accounting. Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya suatu sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban manajemen keuangan perusahaan. Ketiga, organizational adoption. Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi di mana ada ketegasan wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dia dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. Selanjutnya, organisasi penyusunan anggaran. Organisasi penyusunan anggaran ada 5, yaitu anggota direksi, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, manajer bagian administrasi, dan personalia. Namun, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Manajer pemasaran bertugas menyusun anggaran penjualan dan anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi.
Manajer produksi bertugas menyusun anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi. Ketiga, manajer keuangan bertugas menyusun anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, karakteristik anggaran. Pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer suatu untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Yang keempat, usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Kelima, sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah di bawah koordinasi tertentu.